Segudang masalah di Indonesia hingga saat ini sulit diatasi, salah satunya yaitu ancaman karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan bencana kabut asap hingga mengganggu kesehatan manusia. Selain pandemi COVID-19, kabut asap tentunya akan memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Sebelum memasuki musim panas, pemerintah diminta lebih antisipatif mencegah kebakaran lahan hutan. Bagaimana kemudian pemerintah menyiapkan bentuk pencegahan yang mungkin dapat menimbulkan bencana kabut asap dan apa saja strategi dalam menjerat para pelaku karhutla, khususnya pada level korporat? Kita sudah bergabung bersama Bapak Ruanda Agung Sugardiman, selaku Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. Pak Ruanda, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Ya, Pak Ruanda, puncak musim... Ya, Pak Ruanda, puncak musim kemarau diperkirakan oleh BMKG akan terjadi pada bulan Agustus. Ini kemudian strategi dan juga antisipasi yang dilakukan oleh KLHK sendiri untuk meminimalisir karhutla. Seperti apa Pak Ruanda? Iya, selamat pagi Permista. KLHK sudah menyiapkan antisipasi untuk musim kemarau 2020 ini. Seperti diketahui bahwa tipe musim kemarau di Indonesia ada dua macam. Puncaknya di bulan Februari Maret itu terjadi di Riau. Jadi Riau itu mempunyai dua puncak musim kemarau kemarin, Februari dan Maret, dan itu fase kritis pertama sudah kita lalui. Nah, kedua, puncak kemarau akan datang lagi sekitar bulan Agustus. Oleh karena itu kita harus melakukan antisipasi untuk mencegah agar karhutla di tahun ini kita tekan seminimal mungkin. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan tentunya kemarin yang di Riau dan di Sumatera Selatan kami sudah melakukan teknologi modifikasi cuaca, intinya untuk membasahi gambut ya, sehingga gambut itu dalam tinggi muka airnya tetap tinggi sehingga mencegah terjadinya kebakaran. Nah, menjelang nanti bulan Agustus di mana Kalimantan diprediksikan akan memasuki musim kemarau, kami juga akan melakukan teknologi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan. Baik, Pak Ruanda, apakah bisa dikatakan kita sudah siap Pak untuk mengantisi adanya karhutla yang mungkin saja akan terjadi nanti pada bulan Agustus? Terobosan-terobosan yang dilakukan hingga sampai saat ini seperti apa Pak Ruanda? Ya, yang kami lakukan ini antisipasi tahun ini jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya karena kami mempelajari juga behavior atau perilaku cuaca di Indonesia dengan lebih mendalam. Kita bekerja sama dengan BMKG, dengan LAPAN, dengan BPPT, tentunya dengan BNPB, dan dengan mitra kerja kita semuanya, sehingga kita bisa merangkul semuanya untuk bekerja dengan lebih baik. Di tingkat tapak di lapangan, kami bekerja keras bersama-sama dengan Satgas di provinsi dan kabupaten, kemudian dengan Babinsa, Babin Kantipnas, juga dengan Manggala Agni, juga tentunya masyarakat peduli api di daerah. Itu yang kami lakukan sekarang. Kita melakukan patroli mandiri, artinya kami KLHK melakukan patroli rutin, kemudian juga kami lakukan patroli terpadu dengan melibatkan berbagai pihak sehingga sejak bulan Februari kemarin kami sudah melakukan patroli di lapangan secara rutin setiap minggu. Ya. Pak Ruanda, wilayah-wilayah mana saja Pak Ruanda yang mungkin diantisipasi oleh KLHK? Ya, ada beberapa wilayah yang sudah kita delineasi wilayah-wilayah yang sering terjadi kebakaran. Tentunya Riau, ini yang sudah kami lakukan TMC pada bulan Mei kemarin. Pertengahan sampai akhir Mei kita lakukan TMC di wilayah Riau, dan dengan adanya teknologi modifikasi cuaca tersebut kita sudah berhasil menurunkan hujan sebanyak 44 juta meter kubik. Dan ini membuktikan bahwa dengan adanya teknologi modifikasi cuaca ini gambut di wilayah Riau, Sumatera Selatan bisa tinggi muka airnya naik, ini menjadikan gambut ini dalam keadaan basah. Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan juga perlu kita waspadai, dan nanti awal bulan Juli kita akan bekerja di wilayah Kalimantan untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Kita akan membuat 3 posko di sana
di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah yang meliputi Kalimantan Tengah dan Selatan, kemudian di Kalimantan Timur, poskonya akan berada di Samarinda untuk meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Baik, Pak Ruanda, Pak Jokowi mengatakan bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh ulah manusia. Manusia yang mungkin punya motif pribadi, mungkin juga berasal dari korporat. Ini kemudian strategi untuk betul-betul melakukan pencegahan terhadap ulah-ulah orang dan juga oknum tertentu seperti apa. Dan penindakan hukumnya Pak juga akan seperti apa dilakukan? Ya, yang kami lakukan di lapangan tentunya dengan melakukan patroli dan sosialisasi. Sosialisasi ini kita lakukan berbarengan dengan sosialisasi pemberantasan COVID ini, sehingga kami merangkul di Satgas ini. Selain sosialisasi untuk pencegahan kebakaran, kami juga melakukan sosialisasi pemberantasan atau pencegahan COVID ini. Artinya di tingkat tapak sedini mungkin kami lakukan sosialisasi, sehingga masyarakat yang ingin melakukan pembakaran atau pembongkaran lahan kami awasi, dan itu yang akan menjadi meminimalkan terjadinya hotspot. Untuk korporasi, kami sudah bersurat kepada gubernur dan tentunya kepada pemegang saham itu sendiri untuk selalu bersiaga menghadapi musim kemarau ini. Dan kami akan tegakkan peraturan regulasi yang ada. Tentunya kami sudah mempunyai list of regulasi yang mewajibkan semua pemegang usaha untuk satu mempunyai unit brigade kebakaran, kemudian mempunyai peralatan, mempunyai manggala kami di daerah tersebut, kemudian melibatkan masyarakat sekitarnya. Artinya sejak ini kami persiapkan masyarakat serta pemegang izin ini untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang ini. Baik, Pak Ruanda, ancaman karhutla pada tahun ini datang bersamaan dengan pandemi COVID-19. Apakah ada antisipasi khusus Pak yang mungkin dilakukan untuk tidak membuat keadaan ataupun ancaman karhutla ini bisa semakin parah di tengah-tengah pandemi COVID-19? Ya, itu yang kami lakukan ya, karena kita sadari dengan adanya asap tentunya akan meningkatkan kerentanan terhadap saluran pernafasan atas. Oleh karena itu kita jaga sekali tidak terjadi kabut di tahun ini, karena itu akan meningkatkan potensi kepada pemberantasan COVID ini semakin berat. Oleh karena itu kita mencegah tidak terjadi hotspot, sehingga begitu ada hotspot satu atau kecil, kami akan selalu tergerak mengirimkan tim kami ke lapangan. Karena kami sudah koordinasi, kami mempunyai posko call center, sehingga masyarakat bisa menghubungi kami setiap saat, baik melalui telepon maupun melalui SMS, bisa melalui WA, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung kepada pihak-pihak di lapangan untuk memberitahu informasi di mana terjadinya hotspot. Tim kami Manggala Agni, kami akan segera turun ke lapangan. Kami seluruh Indonesia ada 1.800 Manggala Agni, Mas. Di Sumatera ada 17 daerah operasi. Ya. Baik, Pak Ruanda, efektivitas dari modifikasi cuaca ini berapa persen Pak? Supaya kemudian betul-betul bisa memadamkan begitu ya, ataupun mencegah terjadinya kebakaran hutan ini? Ya, dari yang sudah kami studi, pelajari beberapa kali terjadi TMC ini kami lakukan di Riau dan di Sumatera Selatan, jelas nyata bahwa ada peningkatan tinggi muka air kita. Sebelum kita lakukan teknologi modifikasi cuaca, tinggi muka air itu di bawah 1 meter. Sekarang sudah naik sehingga betul-betul gambut itu terendam air. Ini juga kita hitung dengan naiknya curah hujan di lokasi tersebut sekitar sekarang 138. Jadi kondisinya mirip dengan musim penghujan. Kemudian dari hitungan kami dari satelit Tropical Rainfall Measuring Mission dari NASA, curah hujan yang turun di wilayah Riau sebesar 44 juta meter kubik. Ini yang memberikan situasi gambut menjadi terbasahi cukup, sehingga akan potensi terjadinya api akan semakin rendah.
Baik, Pak Rwanda, apakah ada perbedaan Pak dengan penanganan karhutla pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, tahun ini seperti perintah Bapak Presiden, kemudian Ibu Menteri menindaklanjuti, kemudian tim kami di lapangan bergerak. Yang kami utamakan adalah pencegahan sedini mungkin. Begitu ada hotspot, kita lakukan pemadaman segera. Jadi tidak sempat api itu menjadi besar. Itu yang pertama. Kemudian kita gelakkan lagi patroli di desa-desa di kabupaten rawan karhutla. Itu yang kami lakukan sekarang sejak bulan Februari kemarin. Dan upaya teknologi seperti yang diarahkan Bapak Presiden, selain menggunakan teknologi pemantauan, kami mempunyai sistem pemantauan yang bagus di Indonesia yang disebut dengan Sipongi. Kemudian kami juga mempunyai sistem pemantauan citra satelit yang bagus dengan Simontana kami. Itu yang membantu kami menganalisa kapan kami harus segera bergerak ke lapangan sehingga betul-betul pencegahan tahun ini lebih siap daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Rwanda Agung Sugardiman telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak.